Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya nak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus ngapain terlebih dahulu? Iya, kita harus berdoa. Ayo angkat kedua tangannya dan mulai berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Ayo Berwudu, pelajaran 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu kamu menjadi suci. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita melakukan sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu ya. Ayo menyanyi, mari berwudu. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Yang pertama, tata cara berwudu. Tata cara berwudu yang pertama ada syarat wudu, yang kedua ada rukun wudu, yang ketiga sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita akan membahas materi yang pertama yaitu syarat wudu. Yang pertama harus beragama Islam. Nah, jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalau seseorang yang ingin berwudu dipastikan harus beragama Islam dan pastinya tidak mempunyai agama lain dan juga keyakinan yang lain, sehingga syarat-syarat kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Jadi, orang seperti apa sih yang bisa membedakan perbuatan yang benar dan salah? Nah, pastinya anak-anak ibu yang soleh dan soleha sudah dapat membedakan benar dan salah ya nak. Nah, jadi bagaimana sih orang yang tidak bisa membedakan perbuatan yang benar dan salah? Contohnya seperti orang bergangguan jiwa. Iya benar anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Seperti ya orang yang tidak punya pikiran, orang-orang gila seperti mereka yang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan salah, karena akal mereka itu berada di mana-mana gitu anak-anak ibu. Nah, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana sih perbuatan yang benar dan mana sih yang perbuatan salah. Dan insya Allah anak-anak ibu yang soleh dan soleha semua sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan salah ya nak. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Nah, apa sih hadas besar itu? Jadi hadas besar ini adalah orang yang tidak dapat mengikuti kewajiban saat sholat, seperti perempuan sedang haid yang tidak bisa sholat, datang bulan, laki-laki yang mimpi basah, dan itu semua harus melakukan mandi wajib atau mandi junub, seperti itu ya anak-anak ibu yang soleha. Yang keempat, harus menggunakan air suci dan menyucikan diri. Nah, jadi
air apa sih yang suci dan menyucikan? Untuk air yang suci itu, kita bisa menggunakan air yang bersih, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa dan aroma. Contohnya, air gula, air teh, kopi, ataupun air yang kotor seperti peceran dan air parit. Dan air tersebut tidak dapat kita gunakan saat kita sedang berwudu. Makanya kita menggunakan air yang suci dan menyucikan dengan air yang bisa mengalir sehingga wudu kita terasa dengan nyaman dan bersih, tidak berbau. Seperti itu ya anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maksudnya, saat air tidak bisa masuk ke kulit, berarti ada sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Contohnya saja, tato. Nah, tato merupakan hal yang dilarang di dalam Islam. Karena apa? Karena tato tidak bisa menyerap air ke dalam kulit. Nah, makanya kita tidak diperbolehkan untuk menggambar tato di tubuh kita. Selain tato, apalagi anak-anak? Iya, benar, berkotek. Nah, ternyata kotek juga menghalangi air yang kita gunakan saat kita berwudu. Jadi anak-anak harus waspada ketika menggunakan sesuatu di kuku. Hati-hati jika wudu kita bisa tidak diterima oleh Allah, dan pastinya wudu adalah kualitas untuk kita melaksanakan sholat. Kita juga takut jika sholat kita tidak diterima oleh Allah. Makanya kita harus waspada saat menggunakan barang tertentu. Seperti itu ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kecuali jika ada anak ibu yang ingin menggunakan pewarna di kukunya, bisa menggunakan pacar atau henna. Nah, henna tidak akan menghalangi wudhu kita karena henna menyerap di dalam kuku kita. Jadi insya Allah jika anak-anak ibu yang soleha menggunakan henna di kuku, tidak akan membuat wudhu kita batal. Rukun wudhu yang pertama ada niat. Nah, jadi harus ada niatnya terlebih dahulu ya nak, yaitu niat wudhu. Yang kedua membasuh muka. Nah, selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala, lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kemudian mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Selanjutnya ada sunnah wudhu. Yang pertama ya anak-anak ibu harus membaca bismillah pada permulaan berwudhu. Kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Lalu yang keempat, berkumur dan membersihkan hidung. Selanjutnya, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Nah, jadi ketika kita berwudu, nah itu wajib didahulukan anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu, lalu anggota badan sebelah kiri. Nah, yang terakhir membaca doa selesai wudu. Nah, jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, wudu itu setelah selesai kita harus membaca doa selesai wudu, karena awalan berwudu kan tadi kita membaca niat wudu. Nah, diakhiri dengan membaca doa selesai wudu. Berikutnya ada hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, buang angin dari dubur. Yang kedua, buang air kecil, buang air besar, kemudian menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan.
tidur, dan hilang akal karena mabuk atau gila. Praktik berwudu. Kamu telah mengetahui tata cara berwudu. Sekarang, mari kita mempraktikkan cara berwudu dengan memperhatikan rukun dan sunnahnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk di materi praktek wudhu. Sebelum kita memulai wudhu, kita harus membaca basmalah dan niat berwudhu. Bismillahirrohmanirrohim, artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dilanjutkan dengan bacaan niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian praktek yang selanjutnya, setelah kita membaca basmalah dan membaca niat wudhu, kita akan mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dan didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan oleh tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Praktek selanjutnya yaitu membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali dan didahului tangan kanan lalu tangan kiri. Selanjutnya, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Lalu yang kedelapan, mengusap telinga kanan dan telinga kiri. Kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan didahului dari kanan lalu sebelah kiri. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Ini bacaan doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, itu dia tadi materi tentang ayo berwudu, di mana kita sudah mempelajari tata cara berwudu, mulai dari syarat berwudu, rukun wudu, sunnah berwudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian ibu juga tadi sudah menjelaskan bagaimana praktik berwudu yang baik dan benar. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, semoga pembelajaran pada hari ini dapat menjadi pelajaran bagi anak-anak ibu, sehingga kedepannya anak-anak ibu dapat melakukan wudhu yang baik dan benar, tahu bagaimana rukunnya, syarat berwudhu yang baik, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Baiklah, kalau begitu anak-anak, nampaknya pembelajaran pada hari ini ibu cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan mengangkat kedua tangannya, menundukkan kepalanya. Ibu pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita sudah selesai mempelajari pembelajaran pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajarannya sampai di akhir. Ibu tutup ya pembelajarannya anak-anak ya. Silakan melanjutkan aktivitas seperti biasa, tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa istirahat yang cukup.
Baiklah Ibu, tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.